Halo semua, perkenalkan nama saya Najma Anzar Maisa. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi fisika kelas 10 SMA mengenai dinamika partikel. Yang pertama, apa sih dinamika partikel itu? Dinamika sendiri memiliki arti mempelajari gerak dengan mengetahui penyebabnya. Gerak tersebut disebabkan oleh gaya, dan gaya berkaitan dengan hukum Newton. Maka, dari materi dinamika partikel ini, kita akan membahas mengenai hukum Newton dan gaya. Hukum Newton terbagi menjadi tiga, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 1 menyatakan bahwa selama tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhi benda, benda yang sedang tidak bergerak akan mempertahankan keadaan tak bergeraknya, dan benda yang sedang bergerak akan mempertahankan keadaan geraknya. Contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari yaitu mobil yang direm secara mendadak akan menyebabkan penumpang di dalamnya terdorong ke depan. Begitu pula sebaliknya, jika mobil yang bergerak secara tiba-tiba, maka akan menyebabkan penumpang di dalamnya terdorong ke belakang. Selanjutnya, bunyi dari hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dari pernyataan hukum Newton 2 tersebut, dapat dituliskan rumus A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikali A, di mana A adalah percepatan benda, F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, dan M adalah massa benda. Contoh dari penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu benda yang memiliki massa berbeda, seperti dua orang yang sedang mendorong belanjaannya, yang satu dengan belanjaan yang banyak dan yang satu dengan belanjaan yang sedikit. Kemudian didorong dengan diberikan gaya yang sama. Maka, seseorang yang membawa belanjaan yang lebih sedikit akan mengalami percepatan yang lebih besar dibandingkan seseorang yang membawa belanjaan yang lebih banyak, karena percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya. Kemudian, bunyi dari hukum Newton 3 adalah jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika seseorang bermain skateboard, kemudian saat ia mendorong kakinya ke belakang, maka akan menyebabkan skateboard terdorong ke depan, yang berarti arah dari aksi berlawanan dengan arah dari reaksi. Maka didapati rumus dari hukum Newton 3, yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kemudian ada gaya dan macam-macam gaya. Definisi dari gaya sendiri merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak dari suatu benda. Dalam satuan SI, satuan gaya adalah Newton atau kilogram dikali massa per second kuadrat. Selanjutnya, ada macam-macam gaya. Yang pertama yaitu gaya berat. Perbedaan antara massa dan berat adalah massa merupakan ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda, sedangkan berat merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Hubungan massa dan berat dalam hukum Newton 2 yaitu gaya berat yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa benda tersebut dengan percepatan gravitasi di tempat itu. Sehingga dari definisi itu dapat dituliskan rumus W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Yang kedua ada gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda
yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Jika bidang sentuh horizontal, maka arah gaya normal adalah vertikal. Dan sebaliknya, jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Dan juga, jika bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga akan miring. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap benda yang ada di sekitarnya dengan percepatan yang sama, yaitu 9,8 Newton per kilogram di dalam satuan SI. Kemudian, ada rumus yang menyangkut dengan gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik antar kedua benda, G adalah tetapan gravitasi, M1 dan M2 adalah massa benda, kemudian R adalah jarak antara kedua benda. Selanjutnya yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Menurut hukum Newton 1, selama benda masih diam, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Dan yang terakhir ada gaya sentripetal. Menurut hukum Newton 2, percepatan ditimbulkan karena adanya gaya. Oleh karena itu, percepatan sentripetal ada karena gaya-gaya yang menimbulkannya, yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal sendiri pada gerak belingkar berfungsi untuk merubah arah gerak benda. Namun, gaya sentripetal itu sendiri tidak dapat mengubah besarnya kelajuan benda. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. See you next time.